Semuanya, selamat datang dan selamat menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Ardiansyah dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mata kuliah pemerintah daerah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemerintah daerah yang diampu oleh Ibu Vina Karmilasari. Nantinya dalam video ini saya ingin membahas terkait dengan desentralisasi, kemudian juga ada pergeseran paradigmanya, lalu ada aspirasi rakyat dan juga kepentingan masyarakat. Selain itu, saya juga akan memberikan gambaran atau contoh kasus yang baru terjadi akhir-akhir ini yang masih relevan dengan pembahasan yang akan disampaikan nanti. Dan juga di akhir saya akan memberikan beberapa tanggapan atau argumen saya mengenai pembahasan yang akan disampaikan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, jadi dari penugasan yang diberikan melalui virtual class, di sini diberikan sebuah kondisi atau penggambaran kasus. Dari soal nomor 1, saya baca terlebih dahulu. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kritik dari Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APAKSI bahwa pemerintah pusat memperlakukan daerah seperti anak buah, bukan mitra sejajar. Di sisi lain, pemangkasan transfer ke daerah atau TKD lebih dari 220 triliun rupiah pada APBN 2026 disebut sebagai bentuk sentralisasi baru. Nah, dari penggambaran itu muncullah pertanyaan, apakah Indonesia masih bisa dibilang menggunakan sistem desentralisasi atau justru menuju ke arah sentralisasi yang baru? Untuk menjawab hal ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingat terkait dengan konsep dari desentralisasi itu sendiri. Secara pengertian, seperti yang kita semua sudah ketahui, desentralisasi ini merupakan upaya pelimpahan atau transfer atau penyerahan kekuasaan, kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan kita di Indonesia, pemerintah pusat kita yang ada di Jakarta itu melimpahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah yang ada di setiap provinsi, meliputi kabupaten dan juga kota yang ada di dalamnya. Yang mana nanti pemerintah daerah ini bisa menggunakan kewenangan itu untuk merencanakan, mengambil keputusan, dan juga mengatur sumber daya daerahnya sesuai dengan kondisi dan juga kemungkinan ataupun potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Karena memang seperti yang kita ketahui, daerah di Indonesia ini memiliki berbagai macam kondisi, baik dari geografinya, budayanya, iklimnya, dan lain sebagainya. Tentu saja dari perbedaan yang banyak itu, setiap daerah tentunya punya potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu Indonesia menggunakan sistem desentralisasi untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya tersebut. Karena jika kita hanya terpusat pada satu titik kekuasaan, yaitu di pemerintahan pusat kita di Jakarta, maka akan sulit untuk mengatur daerah lainnya yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi dengan diadakannya desentralisasi, pemerintah daerah bisa menyelenggarakan pemerintahan dan juga mengambil keputusan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Selanjutnya, selain pengertian dari desentralisasi itu sendiri, ada juga pergeseran paradigma dari desentralisasinya. Nah, apa aja paradigma dari desentralisasi ini? Yang pertama itu ada decentralized government. Nah, decentralized government ini adalah pemerintahan yang terdesentralisasi. Kemudian selain decentralized government, ada juga decentralizing governance atau tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi. Paradigma ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya, di mana ketika kita memperhatikan decentralized government, itu fokus utamanya adalah struktur dan lembaga formal atau bagan ya. Sedangkan decentralizing governance ini lebih mengarah pada proses dan interaksi antar aktor. Kemudian jika kita melihat dari aktor yang terlibat, decentralized government ini melibatkan hanya pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sedangkan decentralizing governance ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan juga masyarakat sipil. Jadi kalau kita ingin simpulkan secara mudahnya, kalau paradigma decentralized government ini hanya di internalnya mereka saja, di antar pemerintahan, antara pusat dan juga daerah.
Jadi mereka lebih terkesan menggunakan sistem yang tertutup. Sedangkan kalau kita melihat ke decentralizing governance ini, mereka itu lebih terbuka karena aktor yang terlibat bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi juga lembaga non pemerintahan seperti masyarakat, swasta, LSM dan lain sebagainya. Nah, setelah mengingat kembali dari pengertian dan juga paradigma desentralisasi ini, eh, kita kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah saat ini Indonesia masih menggunakan sistem desentralisasi atau justru mengarah kepada sentralisasi yang baru? Nah, sejauh video ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang saya ambil, saya lihat dari website resmi mpr.go.id, dalam pasal 18, pasal 18A dan juga pasal 18B yang jika kita rangkum kemudian kita simpulkan hingga saat ini tahun 2026 belum ada perubahan lagi terkait dengan konstitusi kita, yang mana di sini disampaikan bahwa Indonesia itu masih menggunakan sistem desentralisasi. Mari kita bahas lebih detail dengan melihat bab 6 terkait pemerintahan daerah pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, jika kita melihat dari pasal 18 ayat 1 ini, di sini sudah sangat jelas ya, ada kalimat eh, tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari desentralisasi. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, desentralisasi ini membagi atau melimpahkan kekuasaan yang ada di pusat kepada daerah. Dan dalam pasal 18 ayat 1 ini disebutkan Indonesia ini mempunyai pemerintahan daerah, yang berarti hingga saat ini Indonesia masih memiliki atau masih menggunakan sistem desentralisasi. Walaupun pada prakteknya memang seringkali ada kebijakan dari pusat yang terkesan membuat mereka itu terlihat mengarah kepada sentralisasi yang baru. Tapi dalam tekstualnya secara konstitusi yang kita miliki hingga saat ini di tahun 2026, Indonesia itu masih menggunakan sistem desentralisasi. Nah, kenapa fenomena sentralisasi baru ini bisa terjadi? Untuk menjawabnya kita bisa menggunakan pendekatan ketergantungan antar organisasi. Yang mana dalam pendekatan ini kuncinya itu ditekankan bahwa ada sebuah ketergantungan atau kecenderungan sebuah organisasi itu bergantung satu sama lain terhadap sumber daya dari organisasi yang lainnya. Jadi dalam konteks pemerintahan kita di Indonesia, berkaitan dengan pertanyaan yang sudah dibacakan di awal tadi, pemerintah daerah kita itu sangat bergantung sekali kepada pemerintah pusat, khususnya dalam hal fiskal. Seperti yang kita tahu, beberapa daerah di Indonesia ini, pemerintahan daerahnya itu masih sangat bergantung keuangannya kepada pemerintah pusat. Jadi, jika dilakukan TKD tadi, transfer ke daerah itu dipangkas, maka akan sangat sulit sekali bagi pemerintah daerah itu untuk menyelenggarakan pemerintahannya, karena keuangan mereka saja sudah terbatas, ditambah lagi adanya kebijakan pemangkasan ini. Jadi jika kita melihat dari sisi atau sudut pandang pemerintah daerah dan juga masyarakat yang ada di daerah, mereka akan melihat pemerintah pusat ini seperti melakukan sentralisasi baru dan menganggap bahwa pemerintahan di daerah ini bukanlah sebuah mitra yang sejajar gitu, karena pemerintah pusat ini menggunakan kekuatan mereka yaitu fiskal tadi itu dengan semena-mena jika kita melihat dari sudut pandang pemerintahan daerah dan juga masyarakat yang ada di daerah. Tapi sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik, tentu saja kita tidak bisa melihat sebuah kebijakan atau sebuah kasus itu hanya dari satu sisi. Kita perlu melihat ke sisi lain, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kebijakan ini dibuat? Apa latar belakang yang menyebabkan adanya rumusan dari kebijakan itu? Nah, maka dari itu saya mencari sebuah contoh kasus yang sangat serupa. Ini juga terkait dengan pemangkasan TKD 2026 yang diprotes oleh gubernur se-Indonesia. Berita ini saya dapatkan dari media kompas.com. Di sana disampaikan bahwa, nah, kalau kita melihat dari situ saja,
tentunya kita akan merasa bahwa pemerintah pusat ini bertindak sesuka mereka, memangkas keuangan ataupun transfer yang seharusnya diberikan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan, baik itu untuk membangun infrastruktur, untuk memenuhi kebutuhan sosial dan lain sebagainya. Tapi di sini disebutkan alasan dibalik diciptakannya atau dibuatnya kebijakan tersebut. Jika kita baca lebih lanjut, di sini disebutkan, nah dari sana kita bisa tahu ternyata pemerintah pusat kita ini menilai pemerintah daerah itu belum maksimal dalam menjalankan kinerjanya. Walaupun saya yakin tidak semua pemerintah daerah seperti itu, tapi jika kebijakan ini dibuat dalam skala nasional, pastinya mereka sudah memperhitungkan, berarti akan lebih banyak daerah yang pemerintahannya itu kurang maksimal dibandingkan yang maksimalnya. Maka dari itu kebijakan ini ditetapkan untuk mengurangi kerugian negara. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan contoh kasus dari adanya sentralisasi baru ini. Kita mengambil contoh kasus terjadinya ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam praktik atau keseharian menjalankan desentralisasi. Ini masih terkait dengan penyampaian yang saya sampaikan tadi, dan juga beritanya masih dari sumber yang sama, yaitu kompas.com. Kita bisa lihat di sini, seperti yang kita tahu, pemerintah pusat itu memang menginginkan negara untuk melakukan efisiensi dan juga efektivitas dalam menggunakan anggarannya. Maka dibuatlah kebijakan pemangkasan terhadap TKD ini. Kemudian pemerintah daerah itu menyiasati dengan menaikkan pajak PBB. Nah, dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini menimbulkan lagi efek kepada masyarakat yang merasakan secara langsung gitu dampaknya, karena mereka harus membayar lebih mahal terhadap pajak bumi bangunan mereka. Ini menunjukkan ketegangan antara pemerintah pusat dan juga daerah yang berbenturan langsung gitu. Bahkan masyarakat terlibat di sini, karena seharusnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mereka memiliki keselarasan gitu, bukan malah berbenturan. Apa yang dilakukan pemerintah daerah di sini hanya sebuah upaya untuk menyiasati supaya daerah yang mereka pimpin itu tetap bisa melaksanakan pemerintahan dengan baik. Mereka tetap bisa melakukan pembangunan infrastruktur, menyelesaikan masalah sosial dan lain sebagainya. Tapi karena dampak yang mereka timbulkan itu dirasakan langsung oleh masyarakat, dan dampak yang dirasakan ini adalah dampak yang bisa dibilang memberatkan bagi masyarakat, maka masyarakat melakukan demonstrasi. Dan ini merupakan sebuah ironi ya menurut saya, di mana pemerintah daerah ini membuat kebijakan untuk menyiasati apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi rakyatnya justru yang menjadi korban di sini. Mungkin itu sebuah contoh kasus terkait dengan ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 2, yaitu terkait otonomi daerah. Kita baca terlebih dahulu gambarannya, kondisinya. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ribuan warga melakukan demonstrasi besar-besaran karena kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB hingga 250%. Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat justru menjadi sasaran kemarahan. Di Nusa Tenggara Barat, gedung DPRD dibakar massa karena dugaan korupsi dana pokok pikiran (POKIR) yang seharusnya menjadi saluran aspirasi rakyat. Nah, dari situ pertanyaannya adalah mengapa terjadi kesenjangan antara pilihan masyarakat dan kepentingan masyarakat? Sebelum kita bahas lagi lebih lanjut, kita kembali mengingat apa itu pilihan masyarakat dan juga kepentingan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pilihan masyarakat ini adalah sebuah mandat yang diberikan langsung kepada masyarakat, untuk pemerintah mereka, agar mereka itu bisa mewakili masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian kepentingan masyarakat ini adalah sesuatu yang mereka inginkan setelah mereka memberikan
pilihan di awal itu tadi. Sebagai contoh mudahnya, kita bisa ambil dari pemilu ya, di mana masyarakat itu memberikan pilihan mereka kepada pemimpin yang mereka anggap bisa memenuhi kepentingan mereka. Jadi masyarakat punya kepentingan dan mereka punya juga hak untuk memilih. Mereka menggunakan pilihannya itu untuk diberikan kepada pemerintah yang mereka rasa bisa memenuhi kepentingan yang mereka butuhkan. Nah, lalu eh, setelah itu semua terselesaikan, terjadi sebuah kesenjangan antara pilihan dan juga kepentingan. Seperti yang dicontohkan di sini tadi, Kabupaten Pati itu mengalami demonstrasi karena kebijakan pajak bumi bangunan yang dinaikkan hingga 250%. Nah, di sini kita bisa analisis ya bahwa sebuah pilihan itu mau apapun bentuknya, terutama dalam politik dan juga pemerintahan, ketika kita memilih itu tetap mau gimana pun menurut saya adalah gambling ya. Kita nggak akan pernah tahu mau siapapun itu calonnya, apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Walaupun ketika kampanye itu mereka sudah menyampaikan semua visi misinya, menyampaikan semua program kerjanya, tetap saja yang namanya pilihan itu akan selalu menjadi sebuah gambling menurut saya. Nah, lalu kenapa kesenjangan ini bisa terjadi? Mungkin yang pertama itu bisa disebabkan oleh asimetri informasi saat kampanye. Jadi masyarakat itu hanya memperhatikan program-program unggulan dari eh, calon yang mereka anggap itu bisa mewakili mereka untuk memenuhi kepentingannya, tanpa mereka memperhatikan seluruh program kerja yang akan dilaksanakan oleh calon tersebut. Jadi mungkin dalam pelaksanaannya ketika pemilu dan melakukan kampanye, masyarakat ini hanya memperhatikan program yang terbilang menjual, seperti mungkin sekolah gratis atau rumah gratis, pajak nol dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak memperhatikan program kerja lain yang mungkin saja bisa dibilang menghalangi kepentingan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Selain itu, ada juga kemungkinan terjadinya pergeseran kepentingan atau pergeseran prioritas, di mana walaupun sebelumnya pasangan calon yang sudah dipilih ini menyampaikan janjinya untuk melakukan kebijakan A, tapi seperti contoh kasus yang saya sampaikan di awal tadi, misalkan seperti ini, yang memiliki janji itu adalah pemerintah daerah. Mereka memiliki janji untuk membebaskan masyarakat dari pajak yang berlebih. Nah, itu janji mereka ketika kampanye si pemerintah daerah ini. Tapi karena yang saya bilang tadi di awal, sebuah pilihan itu adalah merupakan gambling atau perjudian yang mana kita tidak tahu apa yang akan datang ke depannya. Pemerintah pusat ini datang dengan kebijakannya mereka itu untuk memotong anggaran transfer kepada daerah. Nah, tentu saja hal ini tidak terpikirkan oleh pasangan calon yang tadinya itu memberikan janji. Mereka bisa janji seperti itu karena mereka tahu pemerintah pusat memberikan anggaran kepada daerah mereka itu memang cukup jika bebas pajak yang berlebih. Nah, tapi di tahun setelah mereka terpilih, justru pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk memotong anggaran kepada daerah. Nah, maka dari ini fokus mereka itu bergeser dari yang tadinya ingin membebaskan masyarakat dari pajak yang berlebih, justru pemerintah daerah ini harus menaikkan pajak, karena jika tidak melakukan hal itu, maka mereka akan sulit untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan terkait partisipasi. Jika kita mengingat kembali, tangga partisipasi dari Einstein itu dibagi menjadi 3, yaitu non-partisipasi, kemudian partisipasi semu, dan juga kekuasaan warga. Nah, dari pembagian tangga itu muncul sebuah pertanyaan, apakah mekanisme partisipasi ini telah memberdayakan masyarakat atau hanya sebuah tokenisme atau sebuah seremonial saja, sebuah formalitas saja. Nah, dari yang saya pahami dan saya lihat selama perjalanan hidup saya,
Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kembali lagi kepada pemerintahan mana yang melakukan dan siapa aktor di baliknya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya Indonesia ini adalah wilayah yang luas dan memiliki berbagai macam kondisi, berbagai macam budaya, dan banyak sekali kemungkinan berbeda yang dapat terjadi. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi apakah reses atau dana pokir dan juga yang lainnya itu hanya sebuah tokenisme. Kita harus melihat dulu pemerintahan mana yang melakukannya, karena bisa kita lihat ada beberapa pemerintahan yang memang menggunakan reses itu atau konsultasi untuk memajukan daerahnya, seperti gubernur yang sedang ramai akhir-akhir ini yaitu Sherly Juanda. Dia merupakan gubernur Maluku Utara sejak 20 Februari 2025, yang mana jika kita melihat ke media sosialnya ini, dia sering sekali gitu turun untuk menyapa warganya, untuk mendengarkan aspirasi. Kemudian di saat itu juga dia memberikan solusi, memberikan penanganan. Apa yang bisa saya lakukan maka akan saya lakukan, seperti itu. Nah, di sisi lain ada juga gubernur yang sedang ramai juga dibicarakan, yaitu Gubernur Kaltim, yaitu Rudy Masud, di mana jika kita melihat pemberitaan tentang beliau akhir-akhir ini di media, framingnya itu sangat buruk. Bahkan terakhir terjadi demo di Kaltim dan beliau itu tidak mau menemui langsung masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Jadi ini memperkuat pandangan saya bahwa kita tidak bisa mengeneralisasi apakah reses atau dana pokir yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya sebuah tokenisme atau formalitas. Kita harus melihat dulu siapa yang melakukannya, karena dari dua orang yang saya bandingkan tadi, mereka dengan jabatan yang sama loh, gubernur, tapi mereka punya framing yang berbeda di media sosial. Yang satu di framing sangat baik, bisa menemui langsung masyarakat, bisa berdialog langsung dengan rakyat, kemudian juga memberikan solusi di saat itu juga. Kalau dia bisa berikan solusi, dia berikan solusi. Yang satu lagi framingnya sangat buruk gitu. Dia juga pernah di framing membeli mobil dinas dengan harga yang sangat fantastis di tengah efisiensi itu tadi. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa mengeneralisasi, kita harus melihat siapa aktor yang menjalankan drama. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan terakhir. Jika Anda menjadi kepala daerah di daerah Anda sendiri, langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar tersalurkan dan kepentingan publik jangka panjang tidak dikorbankan oleh kepentingan politik jangka pendek? Untuk menanggapi hal ini, kita melihat kemajuan teknologi yang ada sekarang. Jadi langkah yang akan saya ambil, mungkin di awal saya akan membuat sebuah dashboard di mana usulan mereka, musrenbang mereka itu bisa dilacak oleh masyarakat statusnya, apakah ini sudah dijalankan atau belum. Nah, karena kita sebagai seorang yang mempelajari gitu terkait pengelolaan organisasi, dan juga kita mempelajari tentang good governance, aspek transparansi ini sangat penting gitu untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kalaupun kita tidak bisa merealisasikan suatu hal, setidaknya kita jujur gitu. Kenapa hal ini belum terrealisasikan dan bagaimana solusi yang akan kita ambil untuk menyelesaikan hal ini. Jadi daripada kita harus berbohong dan menutupi semuanya, lebih baik kita terbuka kepada masyarakat dan menerapkan aspek transparansi sebagai fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada kita. Selanjutnya saya juga akan menerapkan sistem budgeting dengan menyiapkan dana di awal untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mungkin saya akan siapkan dana sekitar 10-20% dari anggaran yang diterima oleh daerah yang saya pimpin. Dana itu sudah dikhususkan untuk diberikan kepada apa yang dibutuhkan masyarakat gitu. Apa yang mereka minta kita ambil dari dana itu, dan setelah dana itu habis ya sudah, itu selesai sampai di situ. Tapi kan kita masih punya dana yang sisanya. Ini akan digunakan untuk proyek-proyek strategis dari pemerintahan
Yang mana hal ini juga tentunya berorientasi kepada kepentingan masyarakat ataupun publik. Jadi pembagian dana itu sebenarnya hanya untuk dikhususkan supaya realisasi ini bisa terlihat lebih cepat gitu. Kemudian mungkin langkah terakhir yang akan saya ambil itu adalah dengan simulasi terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan. Dalam daerah yang saya pimpin tentunya memiliki orang-orang dengan kecerdasan tinggi yang mana mereka bisa mensimulasikan kira-kira apa sebenarnya yang akan terjadi jika saya mengambil kebijakan ini. Jadi sebelum saya memutuskan sebuah kebijakan, saya akan kumpulkan orang-orang tersebut untuk kita bahas lebih lanjut. Jika saya menerapkan ini, apa kemungkinan A yang akan terjadi? Apa kemungkinan B yang akan terjadi? Apa kemungkinan C yang akan terjadi? Dan kalau itu semua terjadi, apakah ini bagus untuk jangka panjang atau tidak? Jadi setelah kita rundingkan itu, baru kita evaluasi dan kita pilih sebuah jalan tengah atau jalan yang terbaik, yang mana hal itu tentu saja berorientasi juga kepada kepentingan masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi atau penyampaian materi dari mata kuliah pemerintahan daerah. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ataupun kalimat saya yang kurang jelas. Karena sekali lagi di sini saya juga masih dalam tahap belajar yang mana masih perlu banyak sekali perbaikan dan saya berharap saya bisa berkembang ke depannya.